Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Henry Johannes. Saat ini saya bertugas di Dinas Sosial Kabupaten Parigi Motong sebagai Kasubag Perencanaan dan Program. Saya salah satu peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 1 tahun 2025 di PPSDM Makassar. Izinkan saya memperkenalkan tentang tugas dan fungsi dari Dinas Sosial. Saat ini kita berada di bagian lobi depan kantor pelayanan. Beberapa lobi ini terdapat moto layanan kami Dinsos Hebat, dan ada banner untuk etika kepegawaian. Di sini ada struktur dari Dinas Sosial, Kepala Dinas, Sekretaris, dan 4 bidang pemberdayaan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang penanganan fakir miskin, dan bidang perlindungan jaminan sosial. Sekretaris membawahi 3 subbagian kepegawaian, perencanaan, dan keuangan. Dan di ruangan ini ada pamflet tentang alur pelayanan dan SOP pelayanan. Kita lihat ada pelayanan untuk khusus penyediaan alat bantu bagi disabilitas, lansia, dan anak terlantar. Dan juga ada alur pelayanan izin pendirian panti sosial atau lembaga kesejahteraan sosial nasional. Lanjut, kita di bagian ruang tunggu untuk koordinasi dengan Dinas Sosial maupun koordinasi dengan pimpinan. Sini ada pamflet pelayanan untuk anak, pengangkatan anak, dan pamflet pelayanan untuk terlantar, orang terlantar dalam proses pemulangannya. Kita lihat pengurusan proses pengangkatan anak. Dan selanjutnya juga Dinas Sosial bertugas dalam pelayanan 26 penyandang masalah kesejahteraan sosial atau 26 item PMKS. Apa semua yang termasuk dalam 26 PMKS? Yang itu salah satunya pelayanan penyandang disabilitas, pelayanan lansia terlantar, pelayanan anak terlantar, pelayanan anak berhadapan hukum, pelayanan komunitas adat terpencil, pelayanan fakir miskin, pelayanan korban bencana alam maupun bencana sosial yaitu kebakaran saat tanggap darurat, dan pelayanan khusus pemulangan masyarakat migran. Ada beberapa item di pamflet ini, dan saat ini kita memasuki di bidang pelayanan yang menjadi salah satu penelitian, yaitu SOP pelayanan jaminan kesehatan dan bantuan sosial. Kita memasuki bidang bagian fakir miskin, penanganan fakir miskin. Di sini ada satu khusus loket pelayanan, khusus pelayanan pengurusan rekomendasi, data DTKS, dan data DTSEN. Di bagian lobi masuk ini ada beberapa alur pelayanan. Di dalam pelayanan ini ada skema online dan skema offline dalam pelayanan. Ini alur dari skema online. Di sini kita dapat melihat proses-prosesnya. Pemohon masukkan berkas melalui website dan akan diproses, diverifikasi. Apabila berkas lengkap, akan diterbitkan rekomendasi untuk bantuan sosial. Ini skema alur offline. Masyarakat yang membutuhkan pelayanan datang ke Dinas Sosial membawa berkas dan akan diverifikasi. Berkas tersebut apabila lengkap, proses akan dilanjutkan untuk penerbitan rekomendasi dalam pengurusan bantuan jaminan kesehatan maupun bantuan untuk rekomendasi bantuan di pendidikan sekolah dan dana sosial lainnya atau bantuan sosial lainnya. Dan saat ini kita akan melihat juga untuk proses selanjutnya ada bagian-bagian alur pelayanan bantuan sosial lainnya.
Di setiap pelayanan kita sudah mempunyai SOP dalam proses mulai dari pemasukan berkas, proses verifikasi sampai penerbitan rekomendasi untuk bantuan. Maksimal dalam penerbitan itu 10 menit dalam proses tersebut. Ini ruang bagian pengolahan data dan sebelahnya ada ruangan untuk penyaluran bantuan web dan bantuan QB. Web usaha ekonomi produktif dan QB kelompok usaha bersama. Ini prosesnya masyarakat memasukkan proposal untuk mendapatkan bantuan. Untuk web anggota yaitu hanya seorang dan QB minimal ada 5 orang dalam kelompoknya dan semua wajib terdata dalam data DTKS. Ini dasar hukum dalam pemberian bantuan web dan QB. Baik, selanjutnya kita akan melihat dalam loket pelayanan. Sini ada beberapa surat-surat edaran dari pemerintah Kabupaten Parigi Motong tentang penerima manfaat masyarakat miskin dan untuk proses pelayanan di loket tersebut. Loket ini bukanya pelayanan dari jam 8 sampai jam 12 siang dan istirahat jam 12 sampai jam 1 dan buka kembali dari jam 1 sampai jam 4 sore. Sini kita melihat data informasi masyarakat yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Ini moto layanan. Selanjutnya sini ada untuk panduan dalam produk layanan-layanan yang ada di loket tersebut. Di loket ini dilayani oleh petugas piket sebanyak 2 orang. Hanya saja di gambar di video ini hanya 1 orang, yang satunya izin lagi ke toilet. Nah, dalam proses ini masyarakat yang membutuhkan pelayanan masukkan berkas, akan diverifikasi berkas. Apabila lengkap berkas, proses akan dilanjutkan dalam penerbitan rekomendasi untuk proses bantuan jaminan kesehatan di rumah sakit umum daerah ataupun puskesmas dan untuk di kebutuhan dalam sekolah atau pendidikan. Dan proses-proses lainnya, apakah mereka mau mengecek nama mereka masuk dalam data DTKS untuk menerima bantuan. Ini kita masuk dalam ruang pengolahan data. Kita melihat dalam ruang pengolahan data ini ada tempat duduk tunggu juga untuk masyarakat yang membutuhkan konfirmasi atau pengaduan. Sini ada meja rapat kecil dan ada 2 meja untuk pengelola data. Kita akan masuk di bagian dalam loket pelayanan. Sini ada Ibu Salmun, petugas layanan dan teman satu. Cuma mereka saat ini mungkin izin ke toilet. Sini ada persyaratan-persyaratan dan berkas-berkas yang dimasukkan akan diarsipkan di lemari arsip untuk proses berkas jadwal layanan. Jadwal pelayanan Senin sampai Jumat dan Sabtu Minggu terbuka online. Jadi apabila masyarakat yang jauh dapat melakukan proses permohonan pelayanan melalui website atau ada aplikasi, dan bisa dibuka juga layanan dalam bentuk WA dan Telegram. Ada beberapa model online yang disiapkan dari Dinas Sosial untuk pelayanan loket ini, yaitu online dengan Telegram, WA, dan ada aplikasi websitenya. Demikian penjelasan saya tentang SOP pemberian jaminan kesehatan. Terima kasih.